Yuk, dinyalain videonya. Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita mau belajar masuk ke inti dari desain grafis. Kita masuk ke bab pertama, ya. Itu kita mempelajari unsur tata letak, ya. Nah, kita mempelajari unsur tata letak. Bentar. Kelihatan? Share screen saya? Kelihatan, Pak. Oke. Unsur tata letak. Oke. Apa sih tata letak? Nah, tata letak sebenarnya pada prinsipnya apa ya? Kita bicara tata letak, oke. Tata letak adalah susunan beberapa unsur untuk untuk menjadi sebuah kesatuan agar dapat memiliki makna. Makna atau menyampaikan pesan. Ya. Ini. Jelas ya, baca ya. Nah, jadi maksudnya sama seperti desain grafis. Ya, dengan desain grafis. Nah, tujuannya adalah menyampaikan serentak. Ada tata letak, ya. Tujuannya adalah menyampaikan pesan. Nah, karena desain grafis ini nggak terjadi begitu aja. Oke, sampai sini jelas. Dicatat dulu kalau mau ini. Dari foto silakan. Ya. Paham, Pak. Nah, ya. Nah, ada berapa tata letak? Tata letak itu ada 8. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Ya. Sebentar. Oke, ada 8 unsur tata letak. Ini yang mau kita bahas, oke? Nah, pertama, unsur tata letak yang pertama. Oke, sebelum saya masuk sini, sekali lagi saya jelasin bahwa tata letak itu adalah beberapa unsur untuk menjadi sebuah kesatuan agar dapat memiliki makna atau menyampaikan pesan. Jadi nggak mungkin terjadi gitu aja. Karena satu, desain grafis itu bukan cuma perkara gambar, ya. Ada teks, ada segala macam, ada garis, ada image, segala macam. Nah, itu yang disebut sebentar, saya jelasin ini ya. Ya kan? Kalau kita bicara desain grafis, ya kan ada image, atau foto, ada teks, ya kan ada garis, ada warna dan sebagainya. Oke. Nah, ini kan nggak mungkin cuma unsur doang, ya kan? Nah, ada tata letak. Tata letak itu artinya letak, oke, artinya adalah disusun sedemikian rupa, ya, untuk menyampaikan pesan. Jelas ya sampai sini ya. Nah, ini nanti kita pelajarin di bab berikutnya, ya. Kita belajar bikin poster, kita belajar bikin logo di bab dan pertemuan-temuan sampai kalian kelas 11 nanti, ya. Kita belajar bikin logo, kita belajar poster satu nama,
dan sebagainya. Ya, ini kita pelajarin. Nah, tapi sekarang yang kita pelajarin belum bicara tata letak, kita bicara unsurnya dulu. Kita bicara unsurnya dulu. Ya, ada berapa unsur tata letak? 8. Ini yang mau kita bahas. Oke, sampai sini jelas. Kita masuk ke unsur. Jelas, Pak. Oke. Ada 8 unsur tata letak. Ini mesti dipelajari, dihafalin, ya. Ini paling penting. Nah, unsur tata letak yang pertama ada namanya garis. Oke. Yang kedua ada namanya bidang. Yang ketiga ada ilustrasi. Dicatat ya. Yang keempat ada tipografi. Oke. Yang kelima ada warna. Warna. Kalian nanti saya suruh beli chat poster untuk pelajaran yang ini nih. 6 ada namanya kontras atau gelap terang. Oke. Yang ketujuh ada namanya tekstur. Tekstur. Yang kedelapan ada namanya ruang atau space. Catat ya. Kebaca ya, jelas ya. Screen saya. Oke. Kebaca, Pak. Yes. Itu yang nomor 3 ilustrasi, Pak. Yes, benar, ilustrasi. Jelek ya tulisannya. Ada ilustrasi. Oke, nah yang mau kita pelajarin hari ini adalah garis. Ini yang kita pelajarin. Ya, silakan catat dulu. Ini yang kita belajar, garis. Udah catat ya? Nah, Pak. ada nyatet ya. Kalau nggak dicatat foto itu handphone dipakai atau screenshot. Saya bagusan nyatet sih. Nyatet lebih nyantol di kepala. Oke, kita masuk ke garis. Garis itu ada beberapa, sebentar. Oke. Ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis, misalnya masih nyatet ya. Fahmi masih nyatet ini. Ya, sudah. Ya. Garis ada beberapa jenis. Oke. Jenis garis ya. Oke, pertama adalah garis alami. Oke. Kayak apa garis alami? Oke, misalnya gini. Kalau garis alami itu misalnya ini ada pemandangan. Kalian pernah ke pantai dong, ya kan? Kalau misalnya ini pantai, ini pasirnya, ya kan? Nah, oke, ini airnya, ya kan? Ini ada awannya di sini, langit bukan matahari. Ini anggaplah ada matahari di sini. Ya, kurang lebih gini lah bayangannya pantai. Nah, kalian tahu garis cakrawala nggak? Ini kan garis cakrawala nih, pertemuan antara batas bagian laut, ya, dan langit. Ini namanya garis cakrawala. Ya kan?
Ini disebut garis alami, garis alam antara pertemuan langit dan laut. Karena kalau kita ngeliat kejauhan kan kayak cuma kayak garis aja, ada mungkin ketemu mereka kan. Nah, itu disebut namanya garis alami. Oke? Atau garis alami misalnya apa lagi? Misalnya, oke, misalnya paling gampang gini garis alami. Kalau kalian siang-siang misalnya ini lapangan sekolah kalian misalnya, ini ada ring basket, ya kan? Kita bicara misalnya jam berapa? Jam 11 siang lagi panas-panasnya tuh. Nah, di sini kan ada bayangan nih. Benar nggak? Ada bayangan. Nah, ini juga termasuk garis alami nih. Kan bukan dibentuk sama orang, ini terbentuk dengan sendiri ya. Walaupun dia bergerak-gerak, nanti udah jam agak sorean bayangannya jadi di sini, makin sore ke sini, ya gitu. Nah, garis ini disebut garis alami juga. Ya, sampai sini jelas ya. Oke, kedua ada namanya garis buatan. Nah, garis buatan itu ada dua jenis. Pertama ada sengaja dan tidak sengaja. Oke, kalau garis buatan sengaja itu misalnya, oke, gini kalau kamu bikin garis sebentar. Oh, kalau ini contohnya misalnya kamu gambar ilustrasi. Oke, kamu gambar ilustrasi siapa misalnya? Oh, ya, saya gambar ini Pak, ilustrasi robot misalnya. Misalnya robotnya paling gampang begini, kan ada antenanya. Oke. Nah, garis-garis yang kamu bikin ini kan sengaja, ya kan? Ini garis yang pasti sengaja, gambar ilustrasi atau gambar apa lagi? Oh, saya gambar petir Pak. Ya kan? Ini adalah garis sengaja nih, garis-garis yang kalian bentuk dengan sengaja. Ini jelas banget lah ya, melalui ilustrasi. Kalau tidak sengaja, nah, kalau tidak sengaja, misalnya kalian bikin, misalnya gini, contohnya misalnya gini, oke, saya bikin kotak, kemudian ada, anggaplah saya bikin bendera. Kira-kira ada garis yang nggak sengaja saya bikin nggak? Kira-kira menurut kamu saya gambar bendera merah putih. Ada garis yang sengaja saya nggak bikin tapi terjadi garis. Nah, ini bisa jawab nggak? Ya, ayo, udah bisa jawab nggak? Nah, kenapa sih? Bisa jawab? Di tengah-tengah Hah? yang di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah mana? Ini nih batasan yang hitam ya. Hitam kan sengaja, jelas dong saya gambar tadi barusan. Oh yang Nggak tiga sengaja. Di antara merah sama putihnya jadi garis. Nah, ini, iya ini maksudnya. Nah iya itu. ya, ini nggak sengaja nih, ya kan? Ketika kalian ngelukis, kalian gambar bikin apa, vektor atau segala macam, ya, itu tidak sengaja terjadi. Oke, ya, jadi jelas ya, itu tidak sengaja. Ini saya agak buru-buru nih, waktu kita cuma 1 jam nih. Tapi ini videonya saya rekam, ada bisa ditonton lagi kalau misalnya. Garis linear, oke, sama garis semu. Saya sebut dulu nih. Kalau garis linear, ya, ada dua jenis, geometrik, ya, sama garis apa namanya, kaligrafis. Nah, garis linear ini paling gampang, garis linear ini terbagi dua, ada geometrik dan ada kaligrafis. Paling gampangnya gini, nah, kalau garis geometrik, misalnya kalian dapat gambar,
Kemudian saya suruh bikin lingkaran pakai jangka. Tahu jangka nggak? Tahu dong, nggak tahu jangka pakai water kan yang jarum di sini kecil, ya kan buat bikin lingkaran. Muter deh. Ya. Nah, yang menggunakan alat bantu itu disebut garis geometris. Nah, bikin titik di sini, diputar pakai jangka, bikin titik lagi di sini, putar lagi pakai jangka, ya kan, titik di sini, ya kan jadi rapi kan, jadi 3 lingkaran. Nah, ini disebut garis geometris, ya, yang menggunakan alat bantu, pakai penggaris, pakai apa segala macam, ya. Nah, ini menggunakan garis bantu, jadi geometris, ya. Kaligrafis, ya kaligrafis jelas. Kaligrafis kayak yang lagi saya gambar sekarang, tulisan, segala tulisan segala macam nih. Ini garis kaligrafis bebas, ya. Garis kaligrafis adalah garis yang dibuat garisan tangan manusia tanpa menggunakan alat bantu, sifatnya spontan dan bebas. Ya, ini garis kaligrafis yang lagi saya buat, jelas ya. Kemudian ada garis semu, ya garis semu. Garis semu ini paling gampang gini ya. Ada struktural, ada ada pengikat, ya pengikat, ya. Struktural itu mirip sama kasusnya tidak sengaja ini. Jadi misalnya kalian bikin grafis, ya, bikin grafis segala macam. Kalau menurut buku adalah garis struktural adalah kesan garis yang kita tangkap dari batasan antara bentuk dan ruang, antara bidang dengan bidang lain, atau pemisah warna. Oke. Misalnya kamu dalam satu gambar bidang dan bidang lain. Misalnya gini, kamu bikin paling gampang, misalnya tahu nggak ini bendera apa? Ini sih. Mama, Papa mau beli kacamata, mah. Beli kacamata. Udah gajian. Dimut dulu. Malah ngomongin kacamata. Moodnya gimana lagi deh? Oke. Nah, ini ada bendera Jepang, ya. Kita sekarang bukan bicara warnanya ya. Kita bicara bentuk, ya. Ini ada bentuk lingkaran, guys. Ada bentuk lingkaran, dan kemudian ada bentuk kotak, ya. Walaupun kita bicara warna merah maupun putih ya benar. Misalnya kita berbicara bentuk, nah pertemuan antara bentuk juga bisa disebut garis struktural. Nah, kamu bikin rumah, ya kan, ada jendelanya. Nah, pertemuan antara bentuk kotak kecil dan kotak besar disebut garis struktural. Ya, dia semu aja sebenarnya. Ya, nggak sebenarnya bukan kayak garis, tapi kelihatan seperti garis. Nah, kemudian ada garis pengikat. Garis pengikat ini malah lebih nggak kelihatan lagi. Pernah baca komik nggak? Ya kan? Misalnya ada orang lari ini kan, di komik misalnya ini, ada orang lari. Nah, di belakang kayak ada garisnya, ya kan? Kalau menurut buku, garis pengikat adalah kesan garis yang kita tangkap antar alur perpindahan suatu bahasa dari unsur ke unsur lain. Garis ini bisa ditangkap melalui perasaan dalam hati yang terjadi karena adanya pengulangan atau pergerakan objek yang tepat. Jadi ini cuma imajinasi aja nih, nggak ada sebenarnya. Ya, oke. Sampai sini jelas ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa WhatsApp saya. Saya ngobrol waktu nih soalnya. Kita coba waktunya tinggal 15 menit lagi. Ya, waktunya mepet banget. Cuma 1 jam kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau nggak jelas ada di videonya. Tapi sampai sini jelas ya semua kira-kira ya. Sampai sini jelas ya semua ya. Jelas, Pak. Oke, siap. Oke. Berikutnya ada namanya fungsi garis. Fungsi garis, ya.
Kita bicara fungsi garis. Yang pertama, yang kedua, silakan. Satu, sedikit aja deh. Oke, fungsi garis yang pertama ada namanya garis lurus. Ya, fungsinya apa? Bukan fungsi, lebih gini lah, mood atau perasaan yang ditimbulkan dari garis lurus. Pertama adalah tenang. Oke. Ya, kelihatannya tenang, stabil. Oke. Apalagi kira-kira? Kalau di film-film garis lurus itu bisa tergantung mood, bisa kematian juga. Ya, tergantung sudut pandangnya, tapi umumnya lebih tenang, stabil, ya kan? Ini garis lurus horizontal ya, bisa tegas. Nah, ada kedua, ada garis lurus vertikal. Berarti begini, ya, garis lurus vertikal. Ini bisa apa? Megah, ya kan, kokoh, kuat, ya. Bisa juga tenang juga bisa, tetap bisa stabil bisa. Karena kan dilurus, vertikal ya, nggak kemana-mana. Ya. Yang ketiga ada namanya garis putus-putus. Oke. Garis putus-putus itu adalah garis yang sifatnya apa ya? Kayak gelisah, gelisah, tidak pasti, ragu-ragu, yes. Ragu-ragu, ya, atau bergerak juga bisa. Misalnya, kalau misalnya pernah gambar lihat komik gitu ya, ini ada laler nih, misalnya ada gini nih, kesannya bergerak gitu kan. Ini ya komik juga punya banyak makna, dia butuh makna lebih kuat gitu, ya kan, dengan macam-macam garis, ya kan. Misalnya ada laler gitu kan, laler terbang, atau ada peta harta karun, ya kan, di sini X, wah kamu jalan ke sini, ya gitu, ya, bisa juga bergerak. Oke, keempat atau silang. Oke, keempat ada garis silang atau diagonal, ya. Bisa diagonal begini, bisa diagonal begini ya, sama aja ya. Bisa dinamis. Dinamis, bisa ragu-ragu. Nah, kalau diagonal ke atas berarti juga bisa dibilang kuat. Diagonalnya ke bawah, dari kiri ke bawah bisa juga dibilang lemah, ya kan? Oke, kelima ada lengkung. Oke. Lengkung itu macam-macam, ya kan? Bisa ini, ya. Lengkung itu bisa luwes, tahu luwes ya, lemes apa bukan lemes ya, mudah bergerak, mudah berinteraksi, ya. Bisa juga lamban, ya. Bisa juga santai, santuy, ya kan? Oke, ada santai ya, jangan bentar kalau dikasih tugas jangan dibilang santai, tertulisnya santuy Pak. Oke, ada 6, ada garis, ini garis apa nih kira-kira nih? Oke. Garis zigzag. Garis zigzag itu bisa gairah, semangat, semangat, oke. Bisa dinamis,
Oke. Nah, terakhir garis spiral. Spiral ini bisa mewakili gelombang. Gitu. Sampai sini jelas? Silakan catat Jelas. dulu. Yang mau nyatet silakan catat. Oke, Nomor ya. 7 itu tadi nama garisnya garis apa, Pak? Zigzag. Oh, iya. Garis pendukung. Ya. Gelombang spiral. Oke, masih jelas? Kita lanjut Jelas, ya. Pak. Oke. Kalau masih ada nyatat silakan. Oke. Nah, sampai di sini dulu masalah garis. Oke, kalian sudah mulai dapat tugas. Tugasnya gini, Pak ya. Nanti briefnya saya bikin di buku gambarnya udah beli kan? Buku gambar A3 ya. Udah, Pak. Ya, buku gambar A3. Jadi nanti gini. Ini gambaran aja. Nanti berapa ukuran kotaknya segala macam. Jadi kalian bikin ada 6 kotak. Oke. Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya benar. Ada 6 kotak, itu ukurannya saya kasih. Kalian bikin ke 6 garis. Oke. Pertama ada garis lurus, ya, ada garis lurus. Kalian bikin garis supaya tangan kalian luas. Kalian masih banyak praktek gambar sampai ke depannya. Jadi saya mau tangan kalian lemes. Oke. Garis lurus horizontal. Ada garis lurus vertikal. Ya. Terus sampai penuh kotaknya. Oke. Nanti ada garis putus-putus gelisah. Yang mewakili gelisah terus. Terus sampai penuh di satu kotak ini. Ya. Kemudian ada garis diagonal tadi. Oh ya, diagonal. Oke, diagonal sampai penuh. Ada garis lengkung. Ya, sampai penuh. Nanti saya brief contohnya. Oke. Yang terakhir ada garis zigzag. Ini waktu tugasnya kurang 2 minggu. Ya. Cukup lama. Paling nggak sehari kerjain 1 aja. Ini capek banget ngerjain pasti. Tapi paling nggak 1 hari atau 2 hari ngerjain 1. Ya. Dengan catatan 1. Ya, saya jelasin ya. Tidak boleh pakai penggaris. Untuk isinya ya, kalau ininya boleh. Ya. Kalau ininya boleh. Bikin kolom-kolomnya boleh. Tapi dalam ininya nggak boleh pakai penggaris. Ya. Dalam ini nggak boleh pakai penggaris. Nah, sampai sini. Nanti saya kasih panduannya. Ini ukuran ini berapa sentimeter, ini berapa sentimeter, ini berapa sentimeter. Nanti juga di bawahnya ada bikin kolom tanda tangan sama nilai. Nanti di akhir semester dikumpulin semua buku gambarnya. Gitu. Tapi sebelum akhir semester, 1-2 minggu ini diupload di Edmodo, di foto. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah jelas, nanti kita ketemu lagi minggu depan, kita bicara tentang bidang. Ya, tenang, bidang kayaknya nggak ada tugas, karena saya mau selesai garis ini dulu. Nanti ada tugas itu tipografi sama warna sama tipografi, ya, ilustrasi sama warna, sorry. Ya. Terus ini jelas sudah ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama.
jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9. Sebenarnya kurang nih waktunya. Harusnya paling nggak 2 jam nih misalnya guys. Tapi nggak masalah lah. Kita uberin aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau Pak mau kelas tambahan siang-siang juga santai aja. Ya. Jam 2 kayak jam 3 langsung dikoordinir aja. Ketua kelasnya siapa? Suplemen. Ketua kelasnya siapa? Saya Pak. Oh, Raffi. Ya udah. Ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa tugas Edmodenya udah ngumpulin semua ya. Saya cek udah. Kemarin cuma ada beberapa yang masalah kayaknya ya. Nggak bisa ngumpulin ya. Nanti saya coba cek lagi deh. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Nanti briefnya saya jelasin di Edmodo untuk masa tugas gambar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke.